Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan bambu yang lebat, hidup seorang pemuda bernama Yuda. Ia terkenal sebagai pemuda pemberani, tetapi juga dikenal suka menantang bahaya. Suatu malam, ia mendengar cerita mengerikan tentang seorang nenek tua yang mati tragis di bawah pohon bambu besar yang berada di pinggir desa. Menurut cerita penduduk, nenek tua itu mati dengan cara yang sangat mengenaskan di bawah pohon bambu, terbunuh oleh rasa sakit dan kesepian. Sejak kematiannya, desas-desus mengatakan bahwa rohnya masih gentayangan, menghantui siapapun yang mendekat ke tempat itu di malam hari. Malam itu, Yuda duduk di rumahnya bersama beberapa teman, mendengar cerita seram itu dengan antusias. Dorongan untuk membuktikan keberaniannya menguasai dirinya, dan ia memutuskan untuk pergi melihat sendiri pohon bambu tersebut. Salah satu temannya berusaha memperingatkan, "Yuda, jangan pergi. Banyak yang sudah melihat bayangan nenek itu di sana, dan mereka semua jatuh sakit atau mendapat nasib buruk." Namun, Yuda hanya tertawa, menganggap cerita itu sebagai tahayul. Dengan semangat dan sedikit kesombongan, Yuda berjalan sendirian di malam gelap, hanya ditemani suara desiran angin yang menggoyangkan daun bambu. Kabut semakin tebal, dan hawa dingin menusuk tubuhnya. Di kejauhan, pohon bambu besar itu tampak makin jelas. Ketika semakin dekat ke pohon bambu, Yuda mulai mendengar suara lirih seperti bisikan. Awalnya ia mengabaikan, tetapi suara itu semakin jelas, seakan memanggil namanya dengan suara parau dan penuh dendam. Yuda akhirnya melihat sesuatu yang tidak biasa di bawah pohon bambu. Sosok seorang nenek tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong menatapnya tajam. Tangannya terulur, seolah meminta tolong, namun wajahnya menunjukkan kebencian yang mendalam. Ketakutan tiba-tiba menyergap Yuda. Ia berusaha berlari, namun seakan ada sesuatu yang menahannya. Kakinya terasa berat, seperti tertarik ke dalam tanah, dan suara tawa nenek tua itu menggema di telinganya. Kamu datang untuk menemaniku?" Suara nenek itu terdengar parau dan penuh penderitaan. Ia melangkah mendekati Yuda. Setiap langkahnya membuat rumput di sekitar layu dan tanah menghitam. Yuda merasa dirinya tak bisa bergerak. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya gemetar, namun seolah ada kekuatan aneh yang membuatnya tetap berdiri di tempat, tidak bisa berlari. Sosok nenek tua itu melangkah semakin dekat, wajahnya kini sangat jelas di hadapan Yuda. Kulitnya pucat kehijauan dengan keriput yang menonjol dan mata yang tak memancarkan kehidupan. Aroma busuk bercampur dengan hawa dingin menusuk masuk ke dalam hidung Yuda, membuat perutnya mual dan tubuhnya bergetar hebat. "Kau ingin melihatku, Yuda? Kau ingin tahu rahasiaku?" Bisiknya pelan namun terasa sangat jelas di telinga Yuda, seperti bisikan langsung di dalam kepalanya. "Maka, biar kutunjukkan penderitaanku." Suaranya bergetar, membuat bulu kuduk Yuda berdiri. Tiba-tiba, dunia di sekitar Yuda berubah. Ia tak lagi berada di malam yang dingin, tetapi kini berada di siang hari dengan langit cerah. Di depannya, ia melihat nenek itu masih hidup, tengah berdiri di tengah kerumunan warga desa yang mengutuk dan mencaci makinya. Nenek itu melanjutkan, suaranya penuh kesedihan yang menghancurkan. "Dulu, mereka mengusirku karena aku dianggap pembawa sial. Mereka bilang aku penyihir, padahal aku hanya ingin hidup tenang." Yuda menyaksikan dengan ngeri saat kilasan itu berlanjut. Nenek itu diikat di bawah pohon bambu besar. Warga desa meninggalkannya dalam kelaparan dan kesendirian hingga ia akhirnya mati perlahan-lahan di sana, di bawah pohon itu. Setelah kematiannya, nenek itu kembali sebagai arwah yang penuh dendam. Rohnya terperangkap di sekitar pohon bambu, mengutuk siapa saja yang datang mendekat dan mengusik ketenangannya. Yuda tersentak, kembali ke malam yang sunyi. Ia menoleh, dan nenek tua itu masih berdiri di depannya. Namun kini jaraknya sangat dekat. Tangan nenek itu terulur, jemarinya yang kurus dan kaku siap meraih leher Yuda. "Ampuni aku tidak bermaksud mengusikmu,"
bisik Yuda dengan suara bergetar. Tetapi wajah nenek itu tetap dingin, tatapannya penuh kebencian. Ia tidak ingin pengampunan, ia ingin balas dendam. Nenek tua itu mulai tertawa, suara tawanya bergema seperti ribuan suara sekaligus, menggema ke seluruh hutan bambu. Tawa itu terdengar seperti suara yang berasal dari neraka, penuh dendam dan kebencian. Tubuh Yuda mendadak menjadi lemas. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya, menariknya keluar dari tubuhnya. Ia merasakan dingin yang tak tertahankan, seakan-akan kehidupannya mulai diambil sedikit demi sedikit. Yuda merasa penglihatannya kabur, tubuhnya kehilangan kekuatan, tetapi ia masih bisa melihat wajah nenek yang makin mendekat. Tubuhnya menggigil, seakan-akan nyawanya sedang disedot keluar oleh arwah itu. Wajah nenek itu mulai berubah, perlahan pecah dan memperlihatkan tengkorak yang membusuk. Matanya kini hanyalah lubang kosong, mulutnya menganga dengan gigi-gigi yang tajam seperti sedang mempersiapkan diri untuk memakan jiwa Yuda. Yuda menatap horor saat wajah nenek itu berubah semakin mengerikan. Lubang matanya kini menyala merah, seolah ada api dendam yang berkobar dari kedalaman kegelapan itu. Nenek itu semakin mendekatkan wajahnya, seakan ingin menyerap semua ketakutan yang memancar dari Yuda. "Yuda, Yuda, kau datang mencariku, ya? Aku sudah lama menunggumu." Suara nenek itu terdengar menyerupai bisikan sekaligus jeritan. Setiap kata yang diucapkannya membuat tubuh Yuda gemetar, dan tulang punggungnya terasa sedingin es. Pelan-pelan, nenek itu mengangkat tangannya ke arah Yuda, dan dalam sekejap, tubuh Yuda terasa seolah-olah tidak lagi miliknya sendiri. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seperti ada tali tak kasat mata yang mengikat setiap persendiannya. "Aku akan membawamu bersamaku, Yuda, kau akan merasakan kesepian dan derita yang kurasakan," bisik nenek itu, suaranya terdengar seperti 1000 jeritan yang bergabung menjadi satu. Ia menginginkan Yuda menjadi bagian dari dunia arwahnya. Yuda merasa pandangannya mulai tertutup oleh kegelapan, seperti ada kabut hitam yang masuk ke dalam pikirannya. Segala pikiran dan kenangan indahnya memudar, digantikan oleh bisikan dan jeritan yang memenuhi kepalanya. Yuda tiba-tiba terseret lagi ke dalam kilatan masa lalu. Ia melihat nenek itu, dahulu seorang wanita yang tenang dan baik, hidup dalam kesendirian di tepi desa, sebelum difitnah sebagai penyihir dan dihukum tanpa ampun oleh penduduk. "Lihat, Yuda, lihatlah penderitaanku," kata nenek dengan suara lirih, namun menyayat. Ia menunjukkan semua momen hidupnya kepada Yuda, dari awal hingga akhir yang mengenaskan. Nenek itu kembali berkata, "Aku terikat dengan pohon ini, seperti jiwa yang terjebak di akar dan batangnya. Mereka meninggalkanku di sini hingga nafasku terakhir. Sekarang, siapapun yang datang akan merasakan kutukanku." Yuda mencoba berteriak, tetapi suaranya seperti tertahan di dalam tenggorokannya. Ia hanya bisa merasakan rasa takut yang begitu kuat, membuat seluruh tubuhnya lemas tak berdaya. Dengan senyum dingin, nenek itu mengulurkan tangannya yang keriput dan dingin ke wajah Yuda, menyentuh pipinya dengan kuku-kuku panjang yang hitam. Sentuhan itu terasa seperti dingin kematian yang menembus hingga ke tulang. Yuda merasa tubuhnya melemah, seakan ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Jiwanya, kekuatannya, perlahan-lahan ditarik oleh nenek itu, meninggalkan kehampaan dan kegelapan di dalam tubuhnya. Yuda sadar bahwa ia tak memiliki harapan lagi. Tubuhnya kini sepenuhnya dikuasai oleh nenek itu, dan pikirannya dipenuhi oleh kegelapan yang sama seperti yang menyelimuti jiwa nenek tersebut. Suara jeritan tiba-tiba terdengar memenuhi hutan bambu. Jeritan dari roh-roh yang tersiksa, bergema dan membuat bulu kuduk berdiri. Hutan itu seperti hidup, penuh dengan suara jeritan yang tak akan pernah berhenti. Yuda tahu, ia hanya tinggal sedikit lagi sebelum menjadi bagian dari kutukan pohon bambu ini. Ia merasakan keberadaannya mulai larut, menjadi satu dengan kabut yang melingkari hutan. Hawa dingin semakin merasuk ke dalam tulang Yuda, membuat tubuhnya terasa kaku. Udara malam yang tadinya hanya dingin biasa, kini berubah menjadi es yang menusuk ke dalam daging,
seolah setiap napas yang ia hirup menyerap nyawanya perlahan-lahan. Kau akan merasakan apa yang kurasakan, Yuda, kesepian abadi, dingin yang tak berakhir. Bisik nenek tua itu tepat di telinga Yuda. Suaranya terdengar jelas, dingin, dan penuh amarah yang terpendam selama bertahun-tahun, membuat Yuda seakan mendengar suara kematian itu sendiri. Aku akan menghisapmu hingga habis, Yuda, hingga hanya tersisa kehampaan, seperti mereka yang telah kutelan sebelumnya, ucap nenek dengan senyum kejam. Suaranya membuat Yuda merasa nyawanya semakin meredup, tersedot ke dalam kegelapan. Yuda berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, tapi suara yang keluar hanya lirih seperti bisikan. Ia merasa kehilangan kekuatan, seolah tenggorokannya dicekik oleh udara dingin yang berputar-putar di sekeliling mereka. Perlahan-lahan, nenek tua itu meletakkan tangannya di dada Yuda, tepat di atas jantungnya. Sentuhan itu seperti es yang membakar, membuat dada Yuda terasa terbakar dari dalam. Ia merasa jantungnya berdetak semakin lemah, seolah-olah setiap detakan disedot keluar oleh tangan nenek itu. Dalam pandangan yang semakin kabur, Yuda mulai melihat bayangan-bayangan wajah-wajah lain di sekitar pohon bambu. Wajah-wajah mereka tampak kosong dan pucat, dengan mata yang penuh kesedihan dan penderitaan abadi. Mereka semua adalah korban nenek tua ini. Tangan dan kaki Yuda mulai mati rasa, ia tak lagi mampu merasakan apapun. Kepalanya pusing, dan pandangannya menjadi gelap. Tubuhnya seperti melayang, tak lagi terasa berat, seolah jiwanya perlahan-lahan tercerabut keluar dari tubuhnya. Kau kini milikku, Yuda, selamanya. Jiwa dan ragamu akan terikat pada pohon ini, seperti aku yang terikat pada tempat terkutuk ini, bisik nenek dengan suara penuh kemenangan. Ia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, dan setiap kata yang ia ucapkan seolah menciptakan ikatan tak kasat mata di tubuh Yuda. Dari setiap sudut pohon bambu, terdengar bisikan-bisikan mengerikan. Bergabunglah dengan kami, Yuda, temani kami dalam kegelapan abadi ini. Seru suara roh-roh terkutuk, mengundang Yuda untuk menjadi salah satu dari mereka. Yuda mencoba bertahan, berusaha melepaskan diri dari kekuatan yang mencekamnya, namun tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Ia hanya bisa merasakan dirinya ditarik semakin dalam ke dalam kegelapan, tak mampu lagi melawan nasibnya. Kau akan abadi di sini, Yuda, di antara bayangan dan akar pohon bambu ini. Tidak ada akhir, tidak ada pengampunan, hanya kegelapan yang tak berujung. Bisik nenek tua itu, suaranya menghilang dalam kabut yang kini sepenuhnya menelan Yuda. Yuda merasakan kesunyian abadi, seperti berada di ruangan gelap yang tak berujung. Ia tak bisa berbicara, tak bisa mendengar, hanya ada kekosongan dan dingin yang menemaninya, seperti dirinya kini bukan lagi manusia, namun hanya sekadar bayangan. Yuda kini adalah salah satu dari bayangan yang pernah ia lihat. Ia adalah roh yang terperangkap, tak lagi memiliki bentuk dan harapan, hanya tersisa kenangan samar tentang kehidupannya yang lalu. Pohon bambu itu kembali ke dalam keheningan. Kabut mulai memudar, dan kegelapan menyelimuti hutan lagi, seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun, bagi mereka yang berani datang, mereka akan mendengar bisikan dari roh-roh yang terjebak, termasuk bisikan dari Yuda yang kini menjadi bagian dari kutukan itu.